Perbedaan yang paling mendasar sebenarnya electronic voting dengan Sirekap, kedua-duanya sama aplikasi berkenaan dengan penghitungan ya. Namun yang membedakan kalau electronic voting, pemungutan dan penghitungan ada di dalamnya. Tapi kalau Sirekap khusus untuk merekapitulasi Betul. atau mentabulasi. Betul. Nah, sejauh ini pemerintah dengan berbagai macam masukan dari masyarakat sipil, akademisi, para penggiat tentunya harus bisa menerjemahkan. Jangan sampai bahwa saran, usulan electronic voting ini menjadi kendala, khususnya di masyarakat. Oleh karena itu, kalau ditanya pemerintah siap atau tidak, saya pikir pemerintah akan melakukan yang terbaik lah buat negara kita, demokrasi. Dari sebelumnya menggunakan konvensional terhadap mungutannya, dilakukan menjadi electronic voting dari sistem digital yang lebih akuntabel di masyarakat. Saya percaya masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya mampu menjembatani, mampu beradaptasi dengan perubahan yang serba digital pada lingkungan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RJ Setia, jumpa lagi bersama saya Resi Maulida dalam podcastnya Unjuk Bicara Bukan Sekedar Bicara. Di topik yang ramai untuk dibahas dalam penyelenggaraan pemilu, hari ini kita akan membahas e-voting dalam masa depan demokrasi, ilusi atau inovasi. Yang tentunya di podcast Unjuk Bicara kali ini bersama Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Bang Ali Ridho. Selamat datang, Bang Aldo. Ya, terima kasih Mbak Resti. Oke, luar biasa ya. Ini Bekasi cukup terik sekali hari ini, alhamdulillah. Cerah. Cerah di hari Jumat. Sebelumnya terima kasih Bang Aldo sudah hadir di sini karena kita membahas satu wacana yang sedang ramai dalam wacana penyelenggara pemilu, misalnya gitu Bang, terkait e-voting. Ya. Di mana pemirsa RJ Setia, e-voting ini adalah sistem yang untuk memfasilitasi pengumuman suara ya Bang ya. Yang kira-kira kemarin itu masih kita laksanakan secara konvensional. Betul. Ada kotak suratnya, ada pakunya, misalnya kertasnya. Sekarang mau beralih menjadi sistem elektronik yang sistemnya berbasis digital. Kira-kira demikian ya Bang ya. Untuk membahas itu, boleh nggak diceritakan apa sih asal-usulnya yang paling mendesak, yang paling urgensial dalam sisi KPU sehingga beralih dari sistem konvensional menjadi e-voting ini, Pak? Iya, makasih Mbak Resti. Sebelumnya saya sampaikan selamat siang buat pemirsa RJ Pro. Pada kesempatan kali ini dapat berdiskusi lagi di siang hari untuk mengelaborasi masyarakat keterkaitan tentang pembaharuan sistem pemilu yang sedang ramai dibicarakan. Sedikit saya sampaikan, 1 bulan yang lalu kami melakukan kegiatan fokus grup diskusi bersama KPU RI keterkaitan tentang tema pada kali ini, electronic voting atau e-voting. Sebenarnya kalau konteksnya bukanlah hal yang konvensional sebenarnya. Sebelum ada electronic voting, sistem digital di pemilu itu sudah diterapkan. Tidak hanya Sirekap, mulai dari Sidali, sistem daftar pemilih, kemudian Silon, sistem pencalonan, SIKADEKA, dan lain sebagainya. Saya pikir KPU cukup hat-trick lah di dalam memberikan peluang-peluang ataupun hal-hal yang kebaruan ya. Pada kali ini konteksnya kalau dikaitkan bahwa electronic voting bagian dari penguatan kepercayaan publik ya, minimal banyak kajian-kajian lah yang dilakukan sehingga
hasil dari fokus grup diskusi kemarin kita jadikan sebagai acuan bahan yang memang tidak terpisahkan untuk dibuat sistem pemilunya secara apik oleh KPU RI. Yang kedua, saya perlu sampaikan bahwa kalau ditanya bahwa electronic voting ini nanti seperti apa, konteksnya adalah pemerintah yang memang kesiapan di dalam memfasilitasi tidak hanya terkait tentang kelengkapan peralatan, namun juga anggaran untuk membeli alat tersebut, kepercayaan publik, sosialisasi, dan lain sebagainya. Itu dulu ya, Mbak Resti. Oke, baik. Terima kasih Bang Aldo. Artinya ini kan juga bukan hal yang pertama tadi sistem digital yang sudah dilakukan oleh KPU sendiri gitu ya. Namun wacana Sirekap ini dianggap baru dalam pemilihan perhitungan atau pemungutan suaranya, ya kan? Karena yang belum ada sebelumnya kan hanya ada rekapitulasinya, pendaftaran calonnya dan lain sebagainya. Saya pikir itu beda rubik dalam penyelenggaraan KPU ya. Benar. Kemudian apa sih isu efisiensi misalnya gitu yang hari ini sedang ramai, itu apakah berkaitan juga dengan anggaran yang dikeluarkan oleh penyelenggara sendiri dalam sistem e-voting yang sedang diwacanakan ini dengan sistem pemungutan suara sebelumnya menggunakan logistik yang baik. Perbedaan yang paling mendasar sebenarnya electronic voting dengan Sirekap, kedua-duanya sama aplikasi berkenaan dengan penghitungan ya. Namun yang membedakan kalau electronic voting, pemungutan dan penghitungan ada di dalamnya. Tapi kalau Sirekap khusus untuk merekapitulasi atau mentabulasi. Nah, sejauh ini pemerintah dengan berbagai macam masukan dari masyarakat sivil, akademisi, para penggiat, tentunya harus bisa menerjemahkan. Jangan sampai bahwa saran, usulan electronic voting ini menjadi kendala, khususnya di masyarakat. Oleh karena itu, kalau ditanya pemerintah siap atau tidak, saya pikir pemerintah akan melakukan yang terbaik lah buat negara kita, demokrasi, dari sebelumnya menggunakan konvensional terhadap mungutannya, dilakukan menjadi electronic voting dari sistem digital yang lebih akuntabel di masyarakat. Seperti itu, Mbak. Oke, kalau boleh tahu selama wacana pemilu kemarin 2024, Bang, itu dalam anggaran logistik habis berapa untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang sudah berlangsung di Kabupaten Bekasi? Oh, masuk ke anggaran ya. Jadi konteksnya kalau electronic voting ke anggaran sedikit kita sampaikan karena adalah relevansi terkait tentang efisiensi. Dari konvensional menjadi electronic voting terhadap pungut hitungnya ya di lapangan. Saat pilkada ya, kemarin di 2024 kita mendapat dana hibah sebesar 117 miliar. Kalau ditanya logistik yang dikeluarkan untuk kebutuhan pilkada kemarin paling besar dibandingkan kebutuhan yang lain. Selain honorarium ya, dan kebutuhan setariat, kemudian sosialisasi dan lain sebagainya. Kalau kalkulasi tidak lebih kurang dari 40 sampai 45% lah dari kebutuhan yang memang sudah dipagukan. Namun anggaran tersebut pun tidak habis kami gunakan keterkaitan tentang efisiensi dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah dengan anggaran tersebut pemerintah daerah cukup apresiasi lah terkait tentang proses pelaksanaan sehingga berjalan begitu baik, kondusif dan lain sebagainya. Gitu berarti ya, kurang lebih kemarin kurang dari 117 miliar itu ya, Bang? Ya, kita hanya menggunakan kemarin tidak lebih dari 85 miliar. 85 Sisanya miliar. kita kembalikan ke pemerintah daerah sebagai dana yang sudah tidak dipakai atau tidak digunakan lagi oleh KPU. Oke, tapi apa sih yang paling mendasar selain tadi efisiensi? Kenapa wacana e-voting ini sedang digaungkan oleh KPU sendiri dalam sistem pemungutan suara? Hal yang paling krusial saya memandang selain efisiensi, kemudian juga menjadi satu kesiapan masyarakat ya. Perubahan dari konvensional ke digital ini tentunya berefek kepada kepercayaan publik. Orang beranggapan bahwa sistem konvensional yang acap kali
di tanda petikan itu terlalu banyak kecurangan dan lain sebagainya. Dengan dunia yang sekarang sedang berkembang, apapun menggunakan elektronik, sehingga pemilu dikaitkan ke dalam hal yang memang perlu dilakukan perubahan, sehingga muncullah judul electronic voting ini menjadi usulan dari masyarakat, dari para penggiat kepada pemerintah nanti dan DPR untuk merumuskan ada atau tidak masuk ke dalam rangkaian bahwa electronic voting ini digunakan sebagai alat atau sistem untuk mensukseskan pemilu maupun pemilu kada ke depan. Oke, artinya ada sisi transparansi yang digarisbawahi dalam sistem voting ini, bahwa nanti setiap suara itu tercatat dengan benar tanpa dimanipulasi gitu ya. Artinya memang ini dugaan atau memang fakta di lapangan bahwa ada sistem manipulasi hasil dari pemungutan suara dan perhitungan suara, atau seperti apa, Bang? Sejauh ini semua sudah diatur. Kalaupun keterkaitan tentang pelanggaran, kami ada Bawaslu yang mengawasi. Keterkaitan tentang pidana, kami juga dibantu oleh APH. Keterkaitan tentang tidak transparansi, proses ini ditempuh tidak hanya Bawaslu, namun juga Mahkamah Konstitusi dan pihak-pihak terkait sudah difasilitasi. Oke, artinya manipulasi data itu ditemukan di dalam satu case di lapangan gitu, beberapa case. Sebuah pemilihan apapun itu konteksnya pasti ada yang namanya kekeliruan, sehingga orang menstigma bahwa terdapat kecurangan dan lain sebagainya. Tinggal kita arahkan untuk ke pembuktian ke lembaga hukum yang memang menangani perihal-perihal pelanggaran dan lain sebagainya. Jadi ya kalau ditanya ada atau tidak, nyatanya ada, namun pembuktiannya ada atau tidak kan gitu. Sehingga inilah garis kami sebagai penyelenggara, tidak semua persoalan keterkaitan tentang pemilihan termasuk pelanggaran kita yang menangani. Ada bagian-bagian yang memang khusus buat menangani hal tersebut. Baik. Itu ya, Mbak? Oke, menarik sekali nih, Bang. Terkait electronic voting ini, tadi pasti karena memang berbasis sistem digital, pasti yang perlu dibahas selain tentang kesiapan infrastrukturnya di setiap daerah, itu adalah keamanan sistemnya, misalnya gitu. Apalagi ini berkaitan dengan isu digital yang sedang ramai, isu keamanan siber misalnya gitu kan, data, integritas sistemnya dan lain sebagainya. Bagaimana electronic voting itu dibahas lebih dalam terkait keamanannya, Bang? Yang pertama, kami berpikir bahwa harus ada kerangka hukum ya, Mbak, untuk bisa memprotek kalaupun electronic voting ini jadi diterapkan ke dalam sistem pemungutan dan penghitungan basis per TPS. Satu. Yang kedua, keamanan sistem tentunya pemerintah, dalam hal ini KPU nanti yang akan diberikan mandatori sebagai penyelenggara tingkat tertinggi untuk bisa menjaga bahwa sistem ini betul-betul layak dan tidak terhack oleh media lain. Ya, betul. Kemudian tidak direduksi terkaitan tentang proses penghitungan. Kemudian ada hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah tentang kesiapan infrastruktur dan kesenjangan digital, yang saya pikir ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Kalaupun nanti di dalam undang-undangnya diterapkan tentang sistem electronic voting ini, kami berharap bahwa sosialisasi yang lebih masif ke masyarakat. Tapi sebelum kita lanjut, Bang, ini karena kita sedang podcastnya di Quest Hotel by Aston di Cikarang, di Mekarta gitu ya. Suasananya juga teduh banget di siang hari di Cikarang, di pinggir Mekarta gitu ya. Tapi teduh karena ini view-nya enak banget, dari kolam renang itu langsung kayak ada gunung gitu. Nah, Erja Setia ini adalah salah satu minuman favorit untuk Erja Setia yang mau meeting atau mau lunch gitu ya di Quest Hotel, boleh banget langsung aja datang di Quest Hotel by Aston, tepatnya di Delta Mas dekat Lipo Cikarang. Bagaimana regulasi yang sudah dibuat, dicanangkan oleh KPU sendiri terkait sistem e-voting ini? Sejauh ini bahwa wacana electronic voting ini tidak hanya sebatas judul. Kalau tadi diidentikan
ini sebuah ilusi atau sebuah gagasan yang menarik. Saya pikir ini bagian dari gagasan yang sangat baik ya. Sehingga kemarin KPU melalui teman-teman KPU Jawa Barat telah berhasil mengundang KPU RI untuk membedah keterkaitan dan regulasinya tentang electronic voting. Dan dari situ kami membuat satu catatan penting sehingga dijadikan bahan nanti oleh KPU RI terkait tentang perumusan. Bagaimana dalam kerangka hukumnya ini bisa ditetapkan means dan kelebihannya tentunya pasti adalah. Yang pasti bahwa kami penyelenggara akan mengikuti apa yang memang menjadi turunan pemerintah dalam menerapkan sistem electronic voting ini. Jadi masih tahapan ya? Masih tahapan penyesuaian. Oke, karena kita juga masih punya waktu kurang lebih 4 tahun lagi dalam penyelenggaraan pemilu yang akan datang gitu kira-kira ya Bang ya. Jadi masih tahapnya masih panjang sekali. Tapi apakah sudah ada uji coba belum Bang terkait sistem e-voting ini di Indonesia? Kalau untuk sistem pemilu dan pemilu kada belum ada ya. Belum ada. Yang sudah diterapkan melalui daerah terkait tentang pemilihan kepala desa. Ini sudah diterapkan. Sampai di daerah mana? Terakhir kami berkomunikasi dengan Dinas DFMD Kabupaten Bekasi, itu ada di Indramayu, mereka sudah menerapkan. Dan kalau kita baca di berita, Bogor juga sudah menerapkan pada pemilihan kepala desa tahun 2022 saat itu. Apakah Bekasi bisa menerapkan itu dalam pemilihan kepala desa? Kurang lebih ada 1 tahun lagi ya? Pemilihan kepala bisa, desa? Namun tidak menyeluruh ya. Karena kesiapan tadi yang saya sampaikan, apakah pemerintah daerah dan pemerintah pusat sudah melakukan kajian termasuk kesiapan anggaran, karena alatnya sendiri tidak begitu murah ya untuk dibeli. Tinggal kesiapan daerahnya saja. Kalau sosialisasi bisa lah dilakukan tahap demi tahap ya, bagaimana elektronik ini bisa digunakan untuk pemilihan kepala desa esok. Oke, terakhir ini apa harapan besar dari Bang Aldo selaku Ketua KPU Kabupaten Bekasi terkait sistem e-voting ini dalam masa depan demokrasi? Seperti apa Bang? Baik, harapan kami sebagai penyelenggara bahwa electronic voting ini bagian dari sistem pemungutan dan penghitungan yang berbasisnya di tempat pemungutan suara. Tentunya kami berharap yang terbaik untuk daerah kita, Kabupaten Bekasi khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Sistem yang digagas, yang sudah dilakukan kajian, ini pasti akan memberikan dampak yang sangat positif untuk keberlangsungan demokrasi yang ada di negeri ini. Oleh karena itu, masyarakat harus juga bisa mengelaborasi pengetahuan keterkaitan tentang pemilihan maupun pemilihan kepala daerah dan lain sebagainya. Saya percaya masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya mampu menjembatani, mampu beradaptasi dengan perubahan yang serba digital pada lingkungan kita kali ini. Itu saja. Luar biasa sekali Bang Aldo, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa mengedukasi kepada RJ Setia bagaimana sistem e-voting ini dalam masa depan demokrasi pemilihan di Kabupaten Bekasi khususnya gitu ya. Kita berharap tentunya e-voting ini bisa mewadahi keresahan, transparansi, dan integritas dalam pemilu selanjutnya di Kabupaten Bekasi tentunya. Dan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU secara umum, secara khusus gitu, tapi juga tanggung jawab kita secara umum sebagai masyarakat Kabupaten Bekasi, sebagai bagian terpenting dalam proses demokrasi untuk sama-sama saling membangun sistem yang demokratis gitu kan, yang transparansi dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas gitu. Karena kita berharap menuju Bekasi yang lebih maju dan juga sejahtera. Terima kasih Bang Aldo sudah bergabung di podcastnya Unjuk Bicara. Selamat melanjutkan aktivitas kembali dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.